Dalam hal ini, kami ingin menyampaikan komitmen Pertamina untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh biaya pengobatan dan juga santunan kepada korban yang meninggal, juga kepada korban yang sedang mengalami perawatan. Masyarakat terdampak yang saat ini harus sementara kemudian mengungsi di beberapa posko, ini pun kami pastikan bahwa seluruh kebutuhannya ini akan kami penuhi. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, belum berbicara panjang lebar terkait peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, yang menewaskan belasan korban jiwa beberapa waktu lalu. Ketika ditanya perkara tersebut, Komisaris Utama PT Pertamina Tbk ini hanya menjawab singkat dan meminta evaluasi ditanyakan kepada Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati. Saat ditanya wartawan, ia mengatakan bisa tanya ke Dirut saja. Meski demikian, rekam jejak Ahok di persoalan sengketa warga Tanah Merah yang kini menempati wilayah sekitar depo Pelumpang sudah tercatat jauh sebelum kejadian naas ini. Ia diketahui pernah memberikan peringatan keras kepada bakal calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2016 lalu. Kala itu, Ahok meminta tidak ada janji-janji politik yang dibuat-buat oleh Anies saat berkampanye, terlebih soal Anies yang ingin membebaskan warga Tanah Merah dari sengketa. Anies saat itu membuat janji kepada warga Tanah Merah yang menginginkan sertifikat tanah di sekitar depo Pertamina Pelumpang. Mendengar janji tersebut, Ahok tertawa dan langsung menentang. Pasalnya, tanah yang ditempati oleh warga Tanah Merah milik Pertamina dan tidak boleh dibangun pemukiman warga. Biasanya, calon ini saya bilang tidak kuasai data. Saya bilang ke Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita akan open data. Jangan sampai karena datanya dibohongi dari tim ses atau bukan dibohongilah karena datanya tidak benar. Akhirnya menyampaikan sesuatu, melakukan yang merugikan dan mempermalukan sendiri akhirnya. Namun, karena keberpihakan Anies kepada warga Tanah Merah, tahun 2021 Anies memberikan izin mendirikan bangunan kawasan Kampung Tanah Merah karena gubernur sebelumnya yaitu Joko Widodo telah menerbitkan KTP. IMB kawasan Kampung Tanah Merah Jakarta Utara merupakan penertiban perizinan berbentuk kawasan yang pertama kali di Indonesia. Pada kesempatan itu, Anies menyerahkan secara simbolis sertifikat izin mendirikan bangunan kawasan pada belasan perwakilan warga Kampung Tanah Merah. IMB kawasan tersebut merupakan solusi dari Pemprov DKI Jakarta atas persoalan masyarakat yang menghadapi kesulitan mengakses berbagai perizinan bangunan. Usai kebakaran, netizen juga mempertanyakan tanggung jawab Basuki Cahayapurnama karena kebakaran depo Pertamina tidak hanya kali ini terjadi, tetapi sudah 6 kali sejak Ahok menjadi komisaris utama Pertamina. Untuk diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok terus mendapat sentimen negatif dari masyarakat usai terbakarnya depo PT Pertamina di Pelumpang. Padahal Ahok diharapkan oleh para pendukung Jokowi bisa membenahi Pertamina. Nyatanya, usai Ahok menjadi komisaris utama, PT Pertamina bukannya lebih baik tapi malah bangkrut. Untuk diketahui, Ahok mengungkapkan alasannya berkenan ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir menjadi petinggi perusahaan milik negara tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku ingin membantu sahabatnya Jokowi mengawasi kinerja perseroan. Ahok menyebutkan pendapatan Pertamina yang mencapai 800 triliun rupiah atau hampir sepertiga anggaran pendapatan dan belanja negara harus selalu diawasi. Menurut Ahok, pada masa lalu, posisi petinggi Pertamina seperti senior vice president harus dijaga oleh pegawai yang pengalaman kerjanya lebih dari 20 tahun. Pengangkatan itu dilakukan sesuai dengan golongan karyawan. Dalam tim Transformer ini, Ahok mengatakan anak-anak muda usia 30-40 tahun yang memiliki potensi bisa menempati posisi strategis dengan jalan cepat. Bahkan jabatan tinggi bisa diraih dengan lelang jabatan. Sekarang anak muda doktor-doktor yang usianya 30-40 kurang lebih ada 60%. Masa depan Pertamina ada asal mereka mau naik. Ahok juga sempat mengungkapkan bahwa Pertamina merem saja sudah untung. Nyatanya Pertamina terus mengalami kebangkrutan. Maka wajar banyak masyarakat yang meminta agar Erick Thohir membenahi Pertamina dan memecat Ahok. Harapan saya ke depannya tolong dari pihak Pertamina mempertanggungjawabkannya tempat tinggal mama saya, uak saya, kakak saya yang banyak keluarganya, anak-anaknya terbengkalai di mana tinggalnya.
Apalagi kabar Pertamina mengalami rugi senilai 11 triliun. Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang dinilai tidak sesuai dengan janji. Ahok pernah membuat janji akan membawa Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia saat dirinya resmi menjabat di perusahaan tersebut. Akan tetapi, apa yang telah diucapkan Ahok pada saat itu hanyalah sebatas janji. Sebab pada kenyataannya Pertamina disebut makin merugi. Pertamina disebut merugi pada pertengahan Agustus 2020 dengan total kerugian mencapai 11 triliun. Sontak saja hal tersebut telah membuat mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi sorotan publik. Tidak seperti para tokoh publik sehingga warganet mengomentari kinerja Ahok yang dinilai buruk. Kabar meruginya Pertamina tentu saja berada di luar dugaan banyak pihak. Sebab kedatangan Ahok di Pertamina pada saat itu diharapkan dapat mampu menyelamatkan Pertamina sekaligus mendatangkan kesuksesan bagi perusahaan BUMN tersebut. Namun, yang terjadi saat ini Pertamina dikabarkan kian merugi. Kan kita menjadi direksi komisaris itu tidak hanya jabatan, tapi harus tanggung jawabnya. Dan saya kemarin meminta seluruh direksi Pertamina pulang. Ya, ketika rakyat ada yang meninggal, ya masa kita nggak hadir? Saya aja pulang dari Surabaya, padahal saya ada event besar di Surabaya. Nah, hal-hal ini bagian dari tanggung jawab. Ya, kita duduk sebagai tentu publik, ya pejabat publik.